Jangankan pohon kecil, pohon besar pun bisa dibuahkan dengan racikan yang luar biasa ini. Teman-teman bisa membuktikannya sendiri di rumah masing-masing, maka teman-teman akan mengetahuinya dahsyatnya racikan pupuk yang luar biasa ini. Apalagi tanaman yang ditanam di pot maupun tanaman yang ditanam di tanah, setelah dikocorkan hanya satu kali saja, tanaman teman-teman akan berbunga lebat dan mengeluarkan pentil-pentil buah teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut ke video selanjutnya, alangkah baiknya teman-teman bantu channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, dan share agar kita sama-sama belajar untuk meracik pupuk organik ini. Dan buat teman-teman, tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel SPT Garden, channel yang membahas tentang seputaran pupuk organik dan tanaman buah pada umumnya. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini saya akan memberikan pengalaman terbaru saya mengenai cara meracik pupuk agar tanaman kita berbunga lebat teman-teman. Oke, jadi bahan pertama teman-teman, saya menggunakan air kelapa ya teman-teman, dimana air kelapa ini fungsinya atau manfaatnya sangat luar biasa terhadap tanaman. Apalagi air kelapa ini diracik dengan beberapa bahan yang akan membuat tanaman kita mudah berbunga dan mudah berbuah. Oke teman-teman, bahan selanjutnya saya menggunakan MSG teman-teman. Nah, MSG ini khasiatnya juga cukup luar biasa terhadap tanaman. Dan juga yang ketiga, saya menggunakan telur teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan 1 butir telur, di mana 1 butir telur ini cukup 1 liter pupuk organik ini ya teman-teman, karena telur ini mengandung kalsium, kemudian fosfor, kalium, dan juga nitrogen yang dapat menjadi pupuk organik super duper untuk tanaman kita. Jadi kalau kita satukan antara telur, kemudian micin, dan juga air kelapa, maka nanti khasiatnya akan luar biasa. Oke teman-teman, langsung saja, tidak perlu lama-lama. Yang pertama-tama saya akan menuangkan air kelapa ini yang sudah saya endapkan sekitar 2 malam, biar khasiatnya nantinya akan jadi luar biasa ya teman-teman. Oke, langsung saja saya tuangkan ya. Ini masih ada sisa kelapanya ya, serabut kelapanya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini setengah liter ya, setengah liter, cukup 1 telur saja ya. Kalau setengah liter cukup 1 telur saja teman-teman. Oke, langsung saja saya masukkan micin ya, micin 2 sendok ini ya teman-teman. Nah, kalau menggunakan sendok makan maka cukup 1 sendok saja. Ini saya menggunakan 2 sendok teman-teman, seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan telurnya teman-teman. Kita masukkan telurnya seperti ini. Nah, ini manfaatnya bagus sekali telur ya teman-teman, karena mengandung fosfor, kalium, kemudian nitrogen, yang mana kandungan tersebut sangat dibutuhkan oleh tanaman kita teman-teman, dan sangat bagus sekali untuk dijadikan pembungaan atau pembuahan. Oke, kemudian kita aduk merata ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini sudah menyatu antara telurnya, kemudian air kelapa, dan juga micinnya. Biar tambah dahsyat lagi, saya akan tambahkan ini teman-teman, E4, dimana E4 ini untuk mengurai bakteri-bakteri yang terkandung di dalamnya ya. Saya kasih 1 tutup botol saja ya, kasih 1 tutup botol seperti ini nih. Oke, ini teman-teman, kita kasih 1 tutup botol saja biar menjadi pupuk yang luar biasa nantinya ya.
Dan selanjutnya saya kasih kecap sedikit teman-teman. Nah, seperti ini. Kecap 1 sendok saja ya. Nih teman-teman lihat. Oke, kita aduk biar merata seperti ini. Nah, maka nantinya ini bagus sekali buat tanaman kita, baik itu tanaman cabai, tanaman padi, kemudian tanaman buah-buahan seperti nangka, durian, kemudian mangga, anggur. Ini buat tanaman buah bisa semua teman-teman, baik itu tanaman pete, kelengkeng dan sebagainya ya. Apalagi ini untuk tanaman padi, ini sangat bagus untuk disemprotkan ke tanaman padi ya teman-teman, untuk mempercepat pertumbuhan dan menyehatkan padi, dan juga mempercepat pembungaan terhadap padi tersebut teman-teman. Apalagi buat cabai-cabai yang keriting, yang susah berbuah, ini bagus untuk dispraykan tanaman cabai teman-teman. Oke, langsung saja. Setelah seperti ini, kita fermentasi terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja teman-teman, fermentasi terlebih dahulu, kurang lebih sekitar 3 hari saja ya, nggak perlu lama-lama teman-teman. Nah, seperti ini kita masukkan ke dalam botol aqua yang ukuran 1 liter ya. Tadi saya menggunakan M4, itu biasanya campurannya M4 adalah molase, kemudian gula ya teman-teman. Tetapi saya tidak menggunakan molase dan gula, saya menggunakan kecap teman-teman. Karena itu sama saja ya. Jika teman-teman tidak mempunyai molase, teman-teman bisa menggunakan gula merah ya. Kalau nggak ada gula merah, bisa menggunakan gula putih atau bisa menggunakan gula pasir. Kalau nggak ada gula pasir lagi, teman-teman bisa menggunakan kecap seperti yang saya gunakan tadi teman-teman. Nah, oke, kita tutup lagi, dan setelah ini fermentasi kurang lebih 3 hari 3 malam saja ya, nggak perlu lama-lama teman-teman, karena ini khasiatnya sudah luar biasa nantinya. Kemudian cara pengaplikasiannya buat tanaman ini bisa untuk dispraykan, bisa untuk digocorkan ke tanaman ya. Kalau teman-teman ingin menypraykan ke daun-daun, maka teman-teman cukup menggunakan 1 atau 2 liter penyempraian dengan menggunakan setengah gelas saja ya teman-teman. Dengan 2 liter air penyempraian, teman-teman campurkan setengah gelas racikan ini ya. Dan jika untuk digocorkan, teman-teman sediakan air sebanyak 5 liter, kemudian campurkan 1 gelas kopi racikan ini teman-teman. Maka teman-teman bisa menggocorkannya ke tanaman, dan per tanaman itu cukup disiram 1 gayung saja ya, baik itu di tabung pot maupun tanaman yang ditanam di tanah langsung teman-teman. Dan tetapi ini lebih bagus untuk dispraykan ke tanaman ya, apalagi tanaman cabai, padi, dan tanaman lainnya, tanaman buah lainnya, maka ini hasilnya sangat bagus sekali teman-teman. Oke teman-teman, sudah cukup jelas. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membuat teman-teman bisa meraciknya juga di rumah masing-masing. Dan sebelum saya akhiri, alangkah baiknya teman-teman dukung channel ini dengan cara di subscribe, kemudian like, komen, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru channel SPT Garden. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.